Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu ta'lim wa ta'allum nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa salatu masuki fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardati wa talaba thawabi amma ba'du. Di halaman 195 di nomor ke-18 menyatakan akan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Jadi kita sebagai orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk sosial, artinya kita bergaul. Di dalam pergaulan ini tentu saja ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Maka kita harus menyatakan kesukaan kita kepada sahabat kita. Pernah pada satu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, Nabi memanggil nama sahabat ini dengan nama beliau. "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, aku ini cinta sama engkau. Jadi Rasulullah mengungkapkan cinta beliau kepada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, sehingga beliau mengatakan inni uhibbuka, aku ini cinta sama engkau. Faqul inda kulli duburis shalah, maka kata Nabi, ucapkanlah setelah selesai salat, setelah selesai salat, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika, atas mengucap engkau atau mengucap akan kalimat yang mana di situ ada nama engkau. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantu aku atas bersyukur atas engkau. Apalagi? Wa husni ibadatik, dan memperbaiki akan ibadah kepada engkau. Inilah dasar daripada namanya hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang mata rantainya itu apabila perawi mengucapkan atau memberikan kepada orang yang lain atau kepada muridnya akan hadis ini, maka musalsal itu harus diucapkan, aku mencintai engkau. Ya. Jadi diungkapkan dan disebut aku cinta sama engkau. Ya, inilah namanya hadis musalsal bil mahabbah. Ya, jadi setiap saya dapat dari guru saya dipanggil dengan nama, kemudian saya dikatakan inni uhibbuka, kemudian saya dikasihkan hadis ini. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Ada yang musalsal itu dengan apa namanya? Dengan selendang. Jadi kita itu kalau kita mau ngambil ijazah maka dikasih selendang. Kemudian lagi ada yang namanya subhah. Apabila kita mengambil ijazah daripada subhah atau tasbih, itu ada ijazah. Itu semuanya ada. Nah, maka disinilah ungkapan cinta ini kepada orang yang memang kita cintai, itu adalah salah satu ungkapan yang mana memang harus ada. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, hibbus sholihin walastu minhum, aku cinta sama orang soleh, walastu minhum, tapi aku ini bukan termasuk daripada orang soleh. La'alli analus syafa'ah, harapan saya mudah-mudahan saya itu mendapat dari syafaat daripada orang-orang soleh. Coba Imam Syafi'i aja cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh. Nah, kalau cinta sama orang soleh itu insya Allah akan mendapat syafaat daripada orang soleh itu. Nah, kemudian pernah pada satu saat ketika itu
dua sahabat, artinya dua orang yang di dalam persidangan Allah Ta'ala, dalam persidangan Allah Ta'ala. Di alam dunianya ini, yang satu orang ini selalu dizalimi, sedikit-sedikit zalim, yang temannya ini. Nah, maka pada saat persidangan itu dia nuntut sama Allah, wahai Allah, ini teman saya, konco saya, apalagi brother saya, apalagi ya kawan saya, ya sohib saya, itu dia itu selalu nonjokin saya, selalu mencaci saya, selalu menghina saya, selalu ambil kebaikannya kasih sama saya ya Allah. Coba nuntut di persidangan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia itu buat dolim, nuntut. Jadi ada namanya, dikatakan Nabi itu al-muflis. Tahu muflis? Orang bangkrut. Orang bangkrut itu bukan orang yang hilang hartanya, bukan hilang uangnya, bukan hilang segalanya, bukan. Bangkrut itu, al-muflis itu kata Nabi adalah orang yang mana dia itu berbuat kebaikan di alam dunia, tapi di akhirat habis semuanya, nggak ada sedikit pun pahala yang dia kerjakan di alam dunia itu nggak ada lagi. Itulah orang yang bangkrut. Kenapa habis? Karena ada saat itu di alam dunia dia pernah berbuat jahat, dia pernah berbuat nyakiti hati orang, dia pernah buat zalim, dia pernah buat macam-macam, sehingga dia di alam dunia atau di alam akhirat diambil satu-satu pahalanya. Ini pahalanya yang ada, dosa-dosa yang tadi dizalimi tadi dikasih sama orang. Nah, maka persidangan itu pun mengatakan semua dosa yang tadi yang berbuat zalim itu semuanya itu ditumpukkan. Artinya dosa orang yang dizalimi tadi ditumpukkan kepada orang yang tadi berbuat zalim, kemudian orang yang berbuat zalim tadi pahalanya semua diambil Allah yang dizalimi tadi. Kemudian kata Allah, irfa ra'sak, coba kamu lihat ke atas, coba kamu lihat di atas. Maka dilihat ada di situ istana yang indah sekali, ya istana pokoknya indah sekali. Di situ ada warna-warni cahaya yang sangat indah sekali. Ya, mungkin ada warna pink mungkin di situ, atau warna kuning lah di situ. Ya pokoknya indah sekali lah. Maka kata orang yang tadi yang dapat pahala banyak tadi, ya Allah, ini untuk siapa ya Allah? Apakah untuk Nabi? Kata Allah, bukan untuk Nabi. Dijawab lagi, apa ditanya lagi, ya Allah, ini untuk orang soleh kan? Bukan, kata Allah, ini bukan untuk orang soleh. Kata orang ini pun bertanya, untuk siapa ya Allah? Ini istana, kata Allah, yang indah ini, itu saya kasihkan kepada orang yang bisa membayar mahar, yang sanggup bayar mahar. Apa mahar itu? Mas kawin, mas kawin. Kalau sekarang ini bahasanya uang panai. Uang panai. Nah, ini uang panainya, siapa yang sanggup membayar uang panai ini, maka dia itu akan mendapat istana itu. Kata orang itu, siapa ya Allah yang sanggup bayar mahar itu? Apa maharnya? Maka kata Allah, itu gampang, kamu bisa kok. Kata orang ini, apa ya Allah maharnya? Apa itu mas kawinnya? Apa itu uang panainya? Kata Allah, maharnya itu, mas kawinnya itu adalah engkau memaafkan akan sahabat engkau. Engkau melepaskan akan segala perbuatan yang zalim tadi, engkau lepaskan. Artinya engkau tidak ada lagi kata menuntut, hilang semuanya sudah. Maka akan engkau dapat istana yang megah ini. Coba. Jadi orang yang akan mendapat pahala itu pahalanya besar. Artinya yang dia dapat itu nanti di akhirat itu, di pengadilannya Allah Ta'ala, pahala orang-orang yang berbuat dolim sama dia itu dapat pahala.
Tapi pahala yang paling bagus, yang pahala yang paling indah adalah mendapat istana yang lebih indah daripada pahala tadi. Itu adalah orang yang memaafkan kesalahan daripada sahabatnya. Memaafkan. Nah, sehingga kita itu setiap malam dianjurkan untuk meminta maaf kepada seluruh umat muslimin. Sanggupkah? Pak Haji Husnu sanggupkah? Ngetok pintu saya, guru saya minta maaf, tidak datang lagi ke rumah Kang Khairul saya minta maaf, keliling sampai subuh nggak habis-habis juga, soalnya Pak Haji Husnu terkenal di Bontang, banyak teman-temannya, masa minta maaf seluruhnya nggak bisa kan? Ya, apalagi saya, ketok semua sampai subuh nggak tidur. Tapi kita dianjurkan untuk meminta maaf. Bagaimana memaafkan? Itu kita membaca sebelum tidur, astaghfirullahaladzim li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah ampunilah aku dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu apabila kita baca sebelum tidur, maka semua kesalahan yang diperbuat orang kepada kita dan kita berbuat zalim kepada orang lain yang kita tidak sengaja, itu semua dihapus sama Allah. Dan dalam keadaan tidur kita plong, nggak ada dosa. Itu. Nah, dan dianjurkan juga sebelum tidur kita mengkhatamkan Al-Quran. Adakah sanggup di sini mengkhatamkan Al-Quran 30 juz sebelum tidur? Alif Lam Mim. Kapan selesainya, Beb? Hah? Mungkin siang besok nggak ada tidur. Nah, tapi kita dianjurkan sebelum tidur kita itu membaca atau mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Ya, bukan Ikhlas 3 kali, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sampai selesai dibaca 3 kali berturut-turut. Itu sama dengan mengkhatam, sama pahalanya ya, sama pahalanya mengkhatamkan Al-Qur'an. Itu. Yang kedua. Yang ketiga lagi, kita itu dianjurkan ya untuk kita membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. 3 kali kita membaca sholawat. Dan kemudian lagi kita dianjurkan untuk membuat istana di dalam surganya Allah. Bagaimana buat istana? Rumah aja belum selesai, ya kan? Buat gazebo aja bertahun-tahun belum selesai. Dulu Pak Haji saya mau rencana buat gazebo untuk duduk-duduk, belum selesai sampai tahun berapa tahun, sampai zaman yang dulu sampai zaman sekarang, zaman zaman dulu sampai zaman sekarang ini nggak ada, belum selesai. Itu aja susah. Bagaimana kalau kita membuat istana di dalam surga sana? Maka kata Nabi, perbanyaklah membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat.
Amin Allahumma amin. Ya, sampai di sini tidak panjang lebar karena malam ini anak kami yang keempat berulang tahun atau milad kan. Jadi insyaallah habis acara kita ini selesai kita disambung anak-anak ya, ada dihibur sama kakak Omar ya, dan nanti juga dibantu sama Kang Fitra ya. Kita apa namanya hiburan juga anak-anak ya, membahagiakan hati anak-anak. Insyaallah kita juga dibahagikan hati kita. Amin Allahumma amin ya. Ini yang keempat anak kami Fatimatu Zahra, umur yang keempat. Mudah-mudahan saya mohon doa, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan dijadikan anak yang salehah, jadi ustazah yang hafal Al-Qur'an, hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mintakan doa selamat Habib Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil amal wa barakatan fil rizqi wa tuqatan qabla maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awinna fi sakratil maut wa najatan minan nar wa an-nasab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrin nabi wa bi sirril fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah untuk kesembuhan kita semuanya. Mudah-mudahan saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang-orang yang terdekat, orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, hilangkan segala penyakitnya, jauhkan daripada segala bala dan musibah.